merupakan salah satu materi pertama pada level 1 yaitu level literasi, di mana hari ini saya akan membahas secara singkat ya Bapak Ibu terkait dengan ekosistem digital Merdeka Belajar di PAUD pendidikan dasar dan juga di pendidikan menengah. Bapak Ibu, modul 1 di level literasi ini terdiri dari 2 kegiatan belajar. Nah, untuk kegiatan belajar 1 ini Bapak Ibu merupakan esensi kebijakan dan program-program Merdeka Belajar di PAUD pendidikan dasar dan menengah. Insya Allah 20 menit ke depan saya akan membahas karena ini merupakan level literasi, maka Bapak Ibu peserta Pembatik 2024 diharapkan akan melakukan eksplorasi literasi di dalam mengeksplorasi modul-modul literasi pada level 1 ini. Nah, saya mulai, Bapak Ibu, sejatinya bahwa kemerdekaan belajar di era pendidikan 4.0 dan society 5.0 ini merupakan teknologi yang terus maju, menciptakan peradaban yang lebih baik untuk semua, dan saat ini muncul istilah education 4.0 dan juga society 5.0 yang menekankan human centered atau berpusat pada manusia dalam implementasi basis teknologi yang tengah dan akan terus berkembang. Nah, dengan perkembangan teknologi masa kini tentunya butuh sebuah elemen-elemen belajar yang ini merupakan 3 elemen belajar yang penting. Pertama adalah pembelajaran yang mandiri atau independen, pembelajaran yang kontekstual, dan juga pembelajaran yang inovatif dalam membangun kreativitas. Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran yang secara mandiri atau independen tersebut? Yaitu pembelajaran yang melibatkan cognitive skill, metakognitive skill, dan afektif. Yaitu kalau cognitive skill berbicara tentang mampu membuat hipotesis masalah, mengklarifikasi objek berdasarkan kriteria, dan juga mengkonstruksi cara berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah secara logis. Kemudian metacognitive skill itu adalah mendeskripsikan dan mengidentifikasi cara mereka belajar seperti mendengar, mengingat, mengecek kebenaran, juga pengetahuan dan kemampuan menulis. Dan untuk affective skill itu sendiri merupakan keterampilan mengelola perasaan. Dalam hal ini motivasi adalah atribut keterampilan efektif yang paling penting dalam pembelajaran yang independen. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kemerdekaan belajar dalam konteks pengajaran dan pembelajaran yang kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, yaitu bagaimana kita menekankan pada sebuah pemecahan masalah, menyadari perlunya pembelajaran dalam berbagai konteks yang sesuai dengan lingkungan, mengajarkan siswa untuk memonitor dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri sehingga mereka ini menjadi pembelajar yang mandiri. Bagaimana kita mengajar sesuai dengan keragaman konteks kehidupan siswa yang sekarang ini dikenal dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kita strategi pembelajaran berdiferensiasi. Mendorong siswa untuk belajar dari satu sama lain dan juga bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, kemudian bagaimana kemerdekaan belajar dalam pembelajaran yang inovatif dalam membangun kreativitas? Berbicara tentang inovatif tentunya berbicara dengan sebuah kebaruan, ide-ide baru yang menciptakan sebuah kreativitas. Di sini kita bisa menggunakan alat bantu audio dan video teknologi digital yang saya kira teman-teman peserta pembatik hari ini sudah tidak asing lagi dengan alat bantu yang disediakan, audio maupun video. Melakukan brainstorming, belajar di luar kelas, membuat role play, dan mendorong penemuan ide-ide baru. Kemudian menggunakan permainan dan melakukan storytelling. Hal-hal ini merupakan pembelajaran yang inovatif dalam membangun kreativitas yang bisa kita eksplorasi lebih jauh. Kita bisa bereksplorasi terkait alat-alat bantu ini dengan kemampuan dan kapasitas kita sebagai seorang guru. Kemudian untuk mewujudkan ini, kurikulum Merdeka dirancang sebagai bagian dari upaya Kemdikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi dan juga menjadi semakin parah karena pandemi COVID-19 yang tahun ini kurikulum Merdeka juga sudah menjadi kurikulum secara nasional. Nah, apa saja keunggulan kurikulum Merdeka? Nanti ini Bapak Ibu bisa baca lebih detail lagi pada modul, itu di situ lebih lengkap.
lebih sederhana dan mendalam, lebih bermakna, dan lebih relevan juga interaktif. Nah, Bapak Ibu, program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu maskotnya adalah Merdeka Belajar. Yang kemudian Merdeka Belajar ini terdiri dari banyak episode. Yang sekarang ini sudah ada 26 episode. Salah satunya untuk yang akan kita bahas di modul ini, karena ini ekosistem belajar di PAUD dasar dan menengah, maka ada beberapa platform teknologi yang juga merupakan episode Merdeka Belajar. Salah satunya adalah PMM, raport pendidikan, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ini merupakan episode-episode Merdeka Belajar yang berhubungan langsung dengan ekosistem Merdeka Belajar di PAUD dan Dikdasmen. Nah, bagaimana peran teknologi ini dalam mewujudkan atau terwujudnya kemerdekaan dalam belajar? Tentunya Bapak Ibu, dukungan-dukungan dari teknologi platform pembelajaran yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak lain adalah untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan kemerdekaan belajar sebagai alat bantu kepada guru untuk mempermudah pembelajaran, seperti contohnya LMS, sosial media, platform, perangkat pembelajaran berbasis web, ya, social bookmarking, podcast, screencast, dan lain sebagainya yang disediakan ini sebenarnya ini adalah merupakan sebuah ekosistem yang menunjang untuk terwujudnya Merdeka Belajar ini. Ya, itu saja yang dibahas di kegiatan belajar 1, Bapak Ibu. Kemudian di kegiatan belajar 2 ini merupakan sumber belajar digital atau platform teknologi pembelajaran digital yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk apa? Untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Kita mulai dari yang pertama adalah akun layanan pembelajaran atau yang lebih akrab disapa dengan akun belajar.id. Akun belajar.id terdiri dari nama akun, user ID yang bertanda belajar.id dan kata sandi yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform milik Kemdikbudristek. Salah satunya platform Merdeka Mengajar, ada raport pendidikan, kemudian rumah belajar yang ini diberikan secara gratis, diberikan kepada peserta didik, pendidik dan juga tenaga kependidikan dari berbagai satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan juga kesetaraan. Nah, akun layanan pendidikan ini, pembelajaran ini merupakan akses atau pintu masuk untuk mengakses beberapa platform. Ya, apa tujuan dan manfaat dari akun pembelajaran? Yang pertama tujuannya tentunya pasti mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi dan juga meningkatkan keterhubungan antara layan pembelajaran. Nah, manfaatnya apa? Tentunya memudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu dapat mengakses berbagai platform yang disediakan oleh Kemdikbudristek, dapat menyimpan dokumen secara daring dengan ruang penyimpanan lebih aman dengan kapasitas besar ya, 100 ya, dapat mengakses dan juga memanfaatkan Chromebook sebagai jalur informasi resmi dari Kementerian Pendidikan. Inilah manfaat-manfaat dari akun pembelajaran. Nah, akun pembelajaran juga merupakan akses bagaimana kita masuk pada platform Merdeka Mengajar. Saya pikir kalau guru-guru di seluruh Indonesia ini sudah tidak asing lagi dengan platform Merdeka Mengajar yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, senantiasa mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Kita bagi ke dalam 3 aspek di sini, mengajar, belajar, dan berkarya. Apa saja yang ada pada aspek mengajar pada menu-menu pada platform Merdeka Mengajar? Tentunya yang pertama ada kelas, daftar kelas yang telah Bapak dibuat pada menu asesmen. Ada perangkat ajar, saat ini tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Ada asesmen murid, juga ada CP dan ATP yang Bapak Ibu bisa menjadi alat perang kita untuk mengajar. Nah, untuk belajar, ini belajar ada pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri itu Bapak Ibu bisa akses untuk memperoleh materi-materi yang berkualitas, tentunya untuk kurikulum Merdeka dan lainnya. Ada komunitas.
Guru dapat belajar dan berbagi sesama rekan pendidik di seluruh Indonesia melalui komunitas belajar. Ada seleksi kepala sekolah Bapak Ibu yang sekarang ini nantinya seleksi kepala sekolah akan melalui PMM. Ada refleksi kompetensi. Refleksi kompetensi kita bisa mengukur dengan melakukan refleksi, kita mengukur kemampuan kompetensi kita itu ada sampai di mana dengan mengisi menu pada refleksi kompetensi. Ada juga disediakan Bapak Ibu LMS. LMS disediakan Bapak Ibu di sini sebagai tempat belajar. Juga ada pengolahan kinerja yang sekarang ini lagi viral di kalangan Bapak Ibu, sudah masuk di tahapan yang kedua untuk pengelolaan kinerja pada semester yang kedua, dan saya kira hari ini kalau diinformasikan itu terakhir di tanggal 31 Juli untuk pengolahan kinerja. Nah, Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar juga ada berkarya. Di berkarya ada video inspirasi, ada bukti karya saya dan ada ide praktik. Di bukti karya, contoh ya, di bukti karya saya itu Bapak Ibu bisa mengunggah karya-karya Bapak Ibu baik berupa video, dokumen dan lain sebagainya sebagai portofolio digital Bapak Ibu yang juga nantinya bisa dibagikan kepada rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Nah, ini platform Merdeka Mengajar dapat digunakan melalui aplikasi di Gawai untuk Android, juga bisa melalui laman situs. Jadi bisa diakses melalui Play Store dan juga akses dari laman situs guru.kemdikbud.go.id. Nah, platform Merdeka Mengajar dapat digunakan melalui aplikasi di Gawai. Ini contoh tampilannya seperti ini. Perangkat ajarnya beragam, ada RPP-nya, bahan ajarnya, modul proyeknya, buku murid, dan asesmen yang bisa Bapak Ibu ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Ini nanti Bapak Ibu ketika membaca modul, mengeksplorasi modul, ada panduan-panduan lengkapnya. Bapak Ibu jangan cuma membaca modul yang ada di tampilan nanti yang diberikan, tetapi ketika melihat panduan lengkap dalam bentuk link, itu nanti Bapak Ibu mengeksplorasinya sampai ke dalam link. Kemudian akun pembelajaran juga sebagai akses kita masuk pada raport pendidikan. Raport pendidikan ini tentunya kita juga sudah familiar, adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan raport mutu sebelumnya, juga menampilkan hasil asesmen dan survei nasional suatu pendidikan atau suatu satuan pendidikan di dalam daerah, sehingga itu menjadi raport pendidikan sekolah dan nanti di tingkat selanjutnya akan menjadi raport dari suatu daerah. Bagaimana cara masuk di raport pendidikan? Ini tentunya melalui akses alamat situs raport pendidikan pada Pramban melalui link raportpendidikan.kemdikbud.go.id dan tekan tombol masuk satuan pendidikan, dan juga kita menggunakan lagi-lagi dengan akun pembelajaran atau akun belajar ID yang tentunya masih aktif dan terdaftar. Apa manfaat raport pendidikan? Manfaat raport pendidikan diantaranya adalah sebagai referensi utama, sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut, satu-satunya platform untuk melihat hasil asesmen nasional, sumber data yang objektif, instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, dan juga alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar. Selain itu juga ada rumah belajar. Nah, rumah belajar ini merupakan sebuah portal pembelajaran yang merupakan produk dari Pusdatin Kemdikbudristek sebagai inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang bisa dimanfaatkan bukan cuma oleh oleh guru, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan lainnya, yang di dalamnya ada banyak daftar konten rumah belajar. Ada video yang merupakan konten yang menyajikan berbagai materi untuk siswa yang berdasarkan kurikulum, tentunya materi ajarnya disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang sangat menarik. Ada dokumen yang menyajikan materi ajar. Ada animasi Bapak Ibu, konten yang terdiri dari gambar bergerak atau visual yang memberikan ilusi gerakan. Ada konten audio pembelajaran, suara, musik, dan narasi yang disediakan di dalam konten rumah belajar. Ada juga game edukasi, adalah konten-konten game edukasi yang bisa dipakai sebagai fitur beragam untuk permainan interaktif buat siswa.
Ada laboratorium maya, bisa melakukan simulasi praktik laboratorium yang ada dan disajikan secara interaktif dan juga menarik. Selanjutnya ada awan penggerak. Awan penggerak ini sistem peningkatan kompetensi dan kinerja PTK yang bisa diakses di luar jaringan atau offline yang bersumber dari PMM dan sumber lain yang dapat dimanfaatkan oleh PTK yang berada di daerah dan satuan pendidikan yang tentunya yang memiliki atau mengalami kendala jaringan internet. Ada juga sumber digital lainnya. Kalau di dalam modul ini kita ada dua yang kita tambahkan, yaitu Instagram Live dan TikTok Live, Bapak Ibu. Bayangkan salah satu fitur yang semakin populer di kalangan guru dan juga siswa dan masyarakat umum ini adalah Instagram Live dan TikTok yang memungkinkan pengguna untuk berbagi momen secara real time dengan audiens yang beragam melalui komentar dan reaksi. Bayangkan Bapak Ibu, dengan TikTok Live banyak konten-konten yang negatif yang bisa kita kita netralisir. Bayangkan Bapak Ibu, kita yang hadir di tempat ini, di room ini, ada 300.000 lebih guru. Ketika kita membuat konten edukasi di dalam platform TikTok Live, kita menggunakan TikTok Live bukan cuma untuk konten goyang-goyang, joget-joget, tetapi kita membuat edukasi. Bayangkan Bapak Ibu, kita bisa menetralisir banyak konten negatif di dalam platform-platform yang beredar, Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup, ini adalah tim penyusun untuk modul 1. Saya bersama Ibu Siti Sadia, Duta Teknologi dari Papua tahun 2023, dan juga Pak Saleh Sarifudin dari DLPT. Sebagai penutup di sesi ini, Bapak Ibu, saya menitipkan pesan kepada para peserta Pembatik 2024 bahwa kesempatan Bapak Ibu terpilih menjadi peserta bukan sekadar akan adanya hasil akhir untuk menjadi terpilih menjadi duta teknologi. Namun kemudian lebih besar daripada itu, ilmu yang akan Bapak Ibu serap di pelatihan ini akan menjadi amunisi dalam mewujudkan transformasi pendidikan di masa depan. Jadi, saran saya, ikutilah dengan sebaik-baiknya dan belajar dengan sepenuh hati. Insya Allah keberkahan pasti menyertai Bapak Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.